Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada dalam suasana menyongsong kebangkitan Kristus Yesus. Di akhir-akhir ini kita mulai semakin memberi tekanan kepada peristiwa Paskah atau kebangkitan Kristus Yesus tadi. Tentu ini beralasan, tidak bermaksud untuk melakukan proses penggeseran atau tekanan dari perayaan yang selama ini kita lakukan, bahwa mana yang lebih penting dan sebagainya. Tetapi sebagaimana Paulus mengatakan bahwa kehidupan keimanan Kristen itu bersumber atau berdasar pada kebangkitan Kristus. Sebab jika Kristus hanya datang ke dunia, lahir, lalu sengsara dan mati, maka Paulus mengatakan sia-sialah iman kepercayaan kita. Karena itu yang terpenting sesungguhnya juga adalah bahwa Kristus Yesus datang ke dunia dalam rangka proses penebusan manusia dari cengkeraman dosa dan ketakberdayaan manusia itu. Maka Kristus datang dalam wujud manusia agar Kristus Yesus dapat mengerti, dapat merasakan dan mengajarkan kepada manusia bahwa apa yang engkau alami, engkau derita, ia juga alami dan derita, dan bahkan Kristus menunjukkannya melalui perjalanan derita yang ia alami menuju pada penyalibannya di kayu salib. Begitu malang apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi kita sering kali lupa bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Yesus itu dari proses lahir hingga kematiannya di kayu salib, ia hanya menggantikan kita. Sebab ia merasakan dan mengetahui sungguh bahwa sebagai manusia kita tidak mampu untuk menjalani derita yang ia tanggung. Dan karena itu ia memberikan keteladanan bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang beriman kepadanya dalam penderitaan itu. Tetapi Yesus juga mau menyatakan kepada dunia bahwa ia tidak hanya datang untuk memberi teladan kepada saudara dan saya bagaimana menunjukkan ketaatan sebagai anak kepada Bapa, tetapi juga ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah, dan karena itu ia tidak terikat pada kematian dan kuasa kematian atau maut. Sebab sengat maut tidak dapat mencengkeram dia. Dan karena itu ia bangkit. Ia bangkit untuk menyatakan dirinya bahwa ia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Ia berkuasa dan menaklukkan dosa yang membuat manusia tak berdaya. Dan melalui kebangkitannya itu, ia meminta pada saudara dan saya untuk bersuka cita. Dan karena itulah iman kekristenan mesti benar-benar berakar dan dibangun dari kebenaran kebangkitan itu. Dan karena itu, saudara dan saya dalam menyongsong perayaan kebangkitan Kristus atau Paskah ini diajak bersama untuk bangkit dari keterpurukan hidup kita karena dosa, karena kelemahan, karena kebodohan, atau karena keengganan
untuk menyalibkan kedagingan kita. Mari kita bangkit. Bangkit bersama Kristus Yesus agar kemenangan iman itu menjadi milik kita bersama. Saya pikir itu yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, khususnya jemaat GP Papua Petra Mun. Dalam rangka menyongsong perayaan Paskah itu, Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat GP Papua Petra Mun pada Sabtu malam akan mengadakan kegiatan bersama dengan wadah-wadah kategorial. Dan di sana tentu saja ada acara-acara yang coba dibangun. Termasuk kita membangun percakapan-percakapan yang memberi kita kekuatan dan pengetahuan untuk dasar iman kita. Agar kita tidak mudah dipermainkan oleh kedagingan-kedagingan kita. Nah, sebab itu, tentu sebagai ketua majelis jemaat, saya mengajak seluruh warga jemaat dan seluruh umat Kristen agar dapat membuat suasana acara yang dilakukan oleh gereja-gereja dalam menyongsong Fajar Paskah ini. Dengan demikian, kita ada dalam sukacita dan sikap yang benar-benar merindukan kebangkitan itu. Merindukan agar saya dan saudara dibangkitkan dari tidur kita yang tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Demikian kerinduan sebagai ketua majelis jemaat dan seruan kepada seluruh warga jemaat, tapi juga seluruh warga Kristen dimanapun. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.